Publik tanah air dikejutkan dengan bebasnya 23 narapidana kasus korupsi. Para napi telah dinyatakan bebas bersyarat dan mereka dinilai telah menjalani masa tahanan sesuai vonis pengadilan. Dari 10 nama napi koruptor yang bebas, terdapat nama-nama besar yang sempat menyedot perhatian publik. Mereka diantaranya adalah bekas Gubernur Banten Ratu Atut Khoisyah, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, hingga mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terkait bebasnya para koruptor, Kemenkumham mengklaim pembebasan bersyarat terhadap 23 narapidana korupsi telah sesuai dengan aturan. Mereka ini sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana tertera di pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, antara lain persyaratan itu berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan secara waktu telah memenuhi persyaratan sudah melewati 2/3 masa pidana atau minimal 9 bulan. Namun kebijakan ini menuai kritikan dari banyak pihak, terutama aktivis anti korupsi, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan mudahnya koruptor mendapatkan kebebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Tidak hanya dari aktivis dan lembaga anti korupsi, komika stand up komedi Ernest Prakasa menyindir dengan kritikan pedas terkait fenomena bebasnya Jaksa Pinangki dari penjara. Ernest merasa kasus hukum Jaksa Pinangki cacat hukum sedari kasasi. Fenomena Jaksa Pinangki menjadi bukti Indonesia sangat kondusif dan surga bagi koruptor. Publik pun akhirnya bertanya, begitu mudahnya memberikan pembebasan bersyarat kepada koruptor, seolah kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Ya, benarkah Indonesia merupakan surga bagi para koruptor? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Komisioner KPK periode 2015-2019 ada Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, Pak Saud, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengan adanya 23 koruptor dibebaskan bersyarat, apakah ini berarti efek jera yang ingin kita wujudkan justru jadi sulit tercipta begitu? Ya, pertama kalau kita kembali ke tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh dari Kumham ya, bahwa memang dasarnya ada gitu. Jadi kalau lihat sejarahnya juga ketika kejahatan antar negara transnational crime itu termasuk korupsi dan terorisme itu marak pada tahun 2000-an, pada tahun 99-nya sendiri sudah ada yang mengatur bagaimana kalau seseorang memberi kesaksian dan seterusnya. Seperti yang disebut tadi syarat-syaratnya sebagai warga binaan dan seterusnya. Jadi kalau kita tanya syaratnya ya pasti akan dijawab sesuai ada syarat yang nggak mungkin juga mereka berbuat tanpa syarat. Pertanyaannya adalah sejauh apa kalau kita mau lihat checklist, kalau kita buat checklist gitu ya, satu-satu apakah syarat-syarat itu dilakukan dengan jangan lupa, satu, transparan, accountable, apakah bebas dari conflict of interest dan seterusnya. Dan pada bagian akhir adalah pengawasan kita sendiri. Nah sekali lagi kalau kita bicara penegakan hukum, terutama di anti korupsi, karena memang dia kejahatan ekstra dan ada kekuatan besar yang selalu berada di belakangnya, ya ini menjadi lebih penting dan ternyata publik yang sudah merasa ada ketidakadilan dan melihat dari kasus yang dieksekusi tahun kemarin, tahun sekarang sudah keluar, ini tentu akan memberi pertanyaan-pertanyaan di publik kita bisa pahami. Karena bagaimanapun kalau dikenakan pasalnya TPPU saja, itu pasti orang mikir kan maksimalnya 20 tahun itu kalau kena undang-undang TPPU. Dan kemudian kalau dia dikenakan pasal 15 dan seterusnya, atau pasal 5 dan seterusnya, itu dia paling 5 tahun. Jadi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan publik itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Mungkin untuk case yang tertentu ya, untuk case yang lain agak berbeda. Tapi overall secara keseluruhan sebenarnya yang paling penting adalah apakah otoritas di sini sudah memberikan suatu sikap yang benar-benar bisa dipertanggungjawab bahwa itu transparan semuanya dan itu akuntabel. Ya, jadi ini yang mungkin pertanyaan kita sehingga kemudian ke depan ini ya tentunya kita semua harus mengamatinya sehingga kemudian apa yang dituntut sebagai kejahatan extraordinary crime ini ya people atau masyarakat juga harus extraordinary
watch gitu. Jadi kita harus mengikutinya supaya negeri kita cepat jadi lebih baik. Gitu Mbak Syafa. Ya, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah Anda melihat bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi koruptor ini memang sangat mudah diberikan begitu Pak Saud? Bagaimana seharusnya ke depannya agar tidak lagi mencederai rasa keadilan masyarakat? Ya, makanya saya katakan kalau mereka bilang ada ketentuannya, memang ada ya. Undang-undang 99 tahun 2002 ada itu, dan kemudian itu menggantikan Undang-Undang 32 tahun 98 sebelumnya tahun 98 ya 99. Jadi dasarnya ada. Cuman pertanyaannya adalah apakah sesimpel itu untuk kemudian kita publik melakukan pengawasan? Kalau dibuat checklistnya seperti apa gitu. Jadi sekali lagi kalau disebut ada peraturannya pasti saja ada dasarnya, walaupun di kasus yang terakhir itu mencurigakan ya. Selalu kita mengatakan jangan-jangan segala macam itu. Jadi sekali lagi inilah yang disebutkan salah satu syarat dalam pemberantasan korupsi itu yang paling utama itu transparansinya supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan kemudian membangkitkan kepercayaan, dan kemudian kalau sudah demikian tentunya yang lain-lain akan ikut gitu, dan umpamanya investasi, kejujuran, keadilan dan seterusnya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh publik mengambil contoh kasus baru tahun kemarin dieksekusi, kemudian tahun ini keluar, itu memang patut kita bertanya, wajar kita bertanya tentunya. Dibandingkan umpamanya kalau yang lain, TSK yang lain sampai berapa tahun di dalam, tentu kan hasilnya kembali lagi keadilannya yang mau diambil. Dalam penegakan hukum anti korupsi itu kan soal keadilannya. Ini yang mungkin kita perlu benahi ke depan gitu. Baik Pak Saud dan pemirsa, kita juga sudah terhubung bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, ada Mas Tama S. Langkun. Selamat malam Mas Tama, apa kabar? Halo, selamat malam. Ya. Kabar baik Pak Saud, sehat-sehat. Ya, Mas Tama, bagaimana tanggapan Anda terkait adanya 23 koruptor yang baru saja dibebaskan bersyarat? Ya, tentu saja ini lagi-lagi akan menarik perhatian publik dan mencederai rasa keadilan ya, karena salah satu review terkait dengan pelaksanaan norma UNCIC di Indonesia adalah inkonsistensinya putusan pengadilan, begitu juga dengan pemidanaannya. Munculnya remisi yang kemudian tidak diatur secara ketat, itu juga menjadi salah satu faktornya. Jadi kalau saya melihat ini sesuatu yang tidak mengherankan, karena memang ini juga sudah menjadi perhatian dari dunia bahwa sanksi terhadap pidana korupsi di Indonesia itu memang dianggap tidak konsisten. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kemudian hukuman bisa dengan mudah mendapatkan diskon. Padahal tindak pidana korupsi itu dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi sanksinya tidak lebih berat dari perkara-perkara kriminal biasa. Ini menurut saya menjadi catatan yang sangat serius. Nah, kalau kita lihat misalnya rata-rata vonis di Indonesia itu kan juga dianggap ringan. 2021 risetnya dari teman-teman Indonesia Corruption Watch itu menyebutkan rata-rata orang dihukum atas perkara korupsi itu hanya 3 tahun 5 bulan. Jadi bisa dibayangkan perkara yang kerugiannya besar, menyita perhatian publik dan lain-lain sebagainya, bahkan merusak sistem negara, kemudian mendapatkan sanksi yang ringan. Nah, sanksi yang ringan kemudian ditambah lagi dengan diskon-diskon yang menurut saya ini penting untuk menjadi perhatian. Ada upaya pemerintah untuk meninjau ulang regulasi-regulasi yang ada, pengawasan yang ada, termasuk partisipasi masyarakat. Demikian siapa? Ya, Pak Saud, kemudian perlukah segera diberlakukan jenis hukuman lain bagi para koruptor selain penjara untuk menimbulkan efek jera? Ya, itu kan sudah ada yang mengaturnya ya, sudah ada yang mengaturnya mulai dari ganti rugi dan seterusnya, dan pengembalian dan seterusnya. Terus kemudian kalau memang itu kita ingin membuatnya menjadi lebih tegas, sebenarnya saya mengatakan ini tinggal pelaksanaannya aja gitu loh. Yeah. Saya khawatir kalau diubah-ubah lagi nanti kayak undang-undang KPK diubah jadi malah kendor gitu. Jadi yang ada sekarang aja dijalanin, tetapi memang publik harus ikut partisipasi untuk mengawasi itu, dan itu satu syarat utama untuk kemudian kita bisa katakanlah bahwa institusi itu bisa di check and balance, bahwa mereka melakukan
kalau mereka punya kode etik, mereka kode etiknya tidak dilanggar gitu ya. Nah, cerita-cerita yang belakangan ini tembak-tembakan itu kan persoalan kode etik ya kan? Yang tidak jalan kemudian ujungnya adalah pidana. Jadi maksud saya demikian juga dalam penentuan orang-orangnya kan prosesnya seperti apa. Apakah sudah dilakukan? Kalau memang mungkin yang normatif dia ikut kursus-kursus, pendidikan, berperilaku baik, itu sesuatu yang sangat normatif. Ya, orang siapapun kalau masuk di dalam ya dia nggak ada kegiatan lain, ya dia akan ikuti program itu gitu. Tapi maksud saya adalah dalam hal lain, umpamanya kalau kita katakan mereka membuka, apakah mereka umpamanya disebutkan di situ kan membuka ya, salah satu syaratnya kan membuka. Apakah dia sudah membuka itu? Artinya kemanfaatannya ada nggak gitu? Ya. Kalau Baik. dia membuka itu dan kemanfaatannya banyak, saya setuju banget orang itu segera aja dikeluarkan malah kalau manfaatnya banyak. Umpamanya dia membuka kemudian uang sekian triliun kembali gitu. Tapi kalau normatif gitu hanya datang, duduk, sore olahraga, yang normatif tidak memberi sesuatu kemanfaatan lebih luas buat negara, ya saya pikir ya kita membuat sebuah yang normatif banget gitu ya kira-kira. Baik, Mas Tama, lantas apa yang perlu dilakukan ke depan agar penegakan hukum bagi para koruptor ini bisa berjalan dengan adil dan tidak ada lagi perlakuan khusus bagi para koruptor? Ya, saya rasa yang pertama ya meskipun saya setuju juga dengan Pak Saud ya, saya sangat setuju. Ini memang ada problem dalam konteks pelaksanaan. Tapi kalau saya kemudian mau menambahkan bahwa kita juga memang masih punya masalah terkait dengan regulasi. Nah, salah satunya adalah misalnya kalau masih di publik masih ingat ya, ada yang namanya PP 99 tahun 2012 terkait dengan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Di sana sebetulnya ada ketentuan yang berhubungan dengan pengetatan remisi. Jadi remisi itu boleh diberikan kepada terpidana korupsi, kepada koruptor dengan syarat-syarat yang lebih spesifik. Nah, saat ini koruptor itu mendapatkan berkah karena pengetatan tadi itu sekarang sudah dibatalkan regulasinya. Sehingga kemudian kalau saat ini pemberian remisi jauh lebih longgar, jauh lebih mudah, itu adalah sesuatu yang tidak mengherankan karena dari regulasi sudah ada pembatalan regulasi tersebut. Jadi pertama memang harus coba dirancang lagi bagaimana aturan-aturan yang kemudian mengetatkan pemberian remisi. Nah, yang kedua adalah soal partisipasi masyarakat. Jadi saya rasa penting juga siapa yang melihat masalahnya, orang yang dihukum berat, itu kemudian juga harus kita lihat udah berapa tahun dia menjalankan, jangan sampai kemudian tiba-tiba sudah bebas, kira-kira begitu siapa? Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, dan juga Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK tahun 2015-2019. Pemirsa, motivator Julianto Eka Putra divonis 12 tahun penjara terkait kasus kekerasan seksual di sekolah. Selamat pagi Indonesia. Informasinya usai jeda.